Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tsumma amma ba'd. Ikhwah dan juga akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mulai kembali kajian kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah menjelang akhir-akhir insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi setiap pertemuan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah alam, ini yang online terdengar suara anak terdengar dengan jelas ataukah tidak ya akhwat ataupun ya ikhwan? Wadih. Wadih, alhamdulillah. Allah ibarik fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita bahas insyaallah untuk pertemuan kali ini adalah tentang wujubul isti'adzati min arba'in qabla du'a. Di sini kita perhatikan tentang masalah kewajiban al-isti'adzah. Al-isti'adzah artinya adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Kita bahas dulu untuk tema ataupun judul ataupun subjudul yang dituliskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, wujubul isti'adzah. Wajibnya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal sebelum berdoa. Urutannya bagaimana? Urutannya kalau di sini dikatakan begini, berarti urutannya adalah baca doa tasyahud, kemudian membaca doa minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal, baru kemudian doa-doa yang lainnya. Di sini ya ikhwah, para ulama tentang masalah doa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal, yaitu yang berupa minta perlindungan dari Dajjal, dari Jahannam, dari fitnah hidup ataupun fitnah kematian. Ini ada khilaf di antara para ulama tentang masalah hukumnya. Di sini Syekh Al-Albani rahimahullah di antara ulama yang berpendapat bahwa membaca ataupun meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal nanti yang insyaallah kita bahas, itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Hal ini ya ikhwah, ini termasuk juga kalau ulama-ulama di zaman dahulu itu adalah ulama-ulama zahiriyah ataupun sebagian dari satu riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Ada suatu hadis ini yang dinukilkan oleh Imam Muslim rahimahullah yang bersumberkan dari Imam Taus Ibn Kaisan rahimahullah, yang mana suatu saat beliau ini berkata kepada anak-anaknya, "Ad'auta biha fi sholatika?" Apakah engkau berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal tadi itu di dalam salatmu? Kemudian dijawab oleh anaknya, la. Kemudian dijawab oleh anaknya, la. Enggak minta perlindungan, artinya enggak membaca doa-doa ini. Kemudian oleh Imam Taus rahimahullah, beliau mengatakan, "A'id salataka." Ente ulang lagi salat ente. Karena kenapa? Imam Taus rahimahullah itu beliau meriwayatkan dari tiga orang sebelumnya. Dari kalangan para sahabat. Dari kalangan para sahabat. Ini Imam Taus rahimahullah di antara ulama yang mengatakan bahwa membaca doa ini itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Dan di antara dalil yang digunakan oleh para ulama itu adalah di dalam hadis tersebut Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Iza faragha." Kita perhatikan di sini yang ada di paragraf pertama. Kita perhatikan ini, kita bahas terlebih dahulu adalah pendapat para ulama tentang masalah kewajiban meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal ini. Membaca tasyahud, kemudian membaca doa-doa ini, itu hukumnya wajib menurut pendapat yang pertama di sini. Termasuk pendapat dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita perhatikan dalilnya ya ikhwan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza faragha ahadukum." Kalau salah seorang di antara kalian selesai membaca tasyahud al-akhir, idza faragha ahadukum min tasyahudil akhir,
falyasta'iz billah, maka hendaklah dia itu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min arba'in, dari empat hal. Kalau kita perhatian di sini ya ikhwas sekalian, kenapa sebagian ulama mengatakan bahwa membaca minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah membaca tasyahud itu hukumnya adalah wajib. Meminta perlindungan dari empat hal ini hukumnya adalah wajib menurut pendapat yang pertama ini adalah berdasarkan hadis-hadis ini. Kalau kita perhatikan, di sini ada kata-kata falyasta'iz billah. Maka hendaknya orang ini yang dia lagi sholat, kemudian dia habis selesai membaca tasyahud, dia wajib hukumnya untuk membaca doa minta perlindungan pada Allah dari empat hal ini. Karena ada kata-kata falyasta'iz. Falyasta'iz. Ini kita yang belajar usul fikih ya, mengetahui bahwa di antara suatu hal ataupun suatu redaksi yang menunjukkan arti perintah itu adalah kalau fi'il mudhari' ataupun suatu kata kerja di sini yang didahului oleh lam amar ataupun suatu lam yang menunjukkan arti perintah. Artinya di sini Muhammad beliau perintah kepada orang yang sholat habis baca tasyahud untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat hal ini. Ulama-ulama usul fikih ya mengatakan bahwa al-amru yadullu al-wujub. Jadi amar itu suatu perintah di dalam agama Islam kalau didapatkan dalam hadis ataupun didapatkan dalam suatu ayat Al-Qur'an, maka itu menandakan bahwa perintah tersebut itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Kecuali memang kalau seandainya ada suatu perintah yang memang nanti dibelokkan dari wajib menuju yang sunnah karena suatu ada indikasi yang lainnya. Selama tidak ada indikasi yang lain yang membelokkan dari wajib ke arah sunnah, maka menggunakan hukum yang asal. Apa? Yaitu menunjukkan arti wajib. Sehingga sebagian ulama mengatakan berdasarkan hadis ini yang ada kata-kata falyasta'id billah, maka hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpendapat bahwa ini menunjukkan arti wajib. Oleh karena itu termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah beliau mengatakan bahwa di dalam bab di sini beliau mengatakan wujubul isti'adzati min arba'in qabla du'a, kewajiban untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat hal sebelum kita berdoa, membaca doa-doa yang lain sebelum salam. Tadi itu urutannya. Habis membaca doa tasyahud, kemudian membaca doa ini, zikir ini ataupun membaca minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari empat hal, baru kemudian membaca doa-doa bimasya sesuai dengan yang dia kehendaki. Sebagaimana kemarin yang telah kita bahas, doa-doa yang bersifat umum ataupun bersifat fleksibel. Ini adalah pendapat yang pertama ya ikhwas sekalian. Sebelum nanti kita membahas kelanjutan hadisnya yang dijadikan sebagai suatu dasar di sini, kita bacakan terlebih dahulu adalah tentang pendapat yang kedua. Pendapat dari siapa ini? Justru pendapat dari jumhur ulama. Pendapat mayoritas para ulama mengatakan bahwa doa ini ataupun doa yang berisi minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di empat hal ini hukumnya adalah sunnah. Ini hukumnya adalah sunnah. Yang termasuk yang mengatakan hukumnya sunnah ini adalah Syekh Ibnu Baz di zaman kita saat ini. Beliau mengatakan ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ini artinya ini ada sifat fleksibel ya ikhwas sekalian. Walaupun fleksibel dalam artian ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi dalam hadis Nabi Muhammad beliau perintah. Beliau perintah. Kalau beliau perintah, kita sebagai umatnya ini yang mencari suatu pahala yang sangat banyak, ada suatu peluang mendapatkan suatu pahala, kita ambil. Tanpa peduli nanti dia akan memusingkan apakah hukumnya nanti wajib, apakah hukumnya sunnah. Wajib ataukah sunnah, dua-duanya adalah perintah Rasulullah SAW. Maka kita berusaha untuk membacanya. Empat hal tadi itu. Minta perlindungan pada Allah SWT dari neraka jahanam, dari fitnah dajjal, termasuk dari nanti fitnah kubur, sebagian riwayat, kemudian dari fitnah kehidupan ataupun fitnah kematian. Ini yang nanti yang berusaha untuk kita hafalkan ya ikhwas sekalian. Kalau memang hukumnya benar-benar wajib, maka kita telah aman. Karena telah melaksanakan suatu kewajiban. Kalau seandainya memang hukumnya adalah sunnah, maka bagaimana? Maka kita mendapatkan suatu pahala sunnah. Silahkan untuk diamalkan. PR kita yang selama ini belum membaca doa ini, minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, hanya sebatas membaca doa tahiyat, maka silakan untuk menambahi dengan menghafalkan doa nanti ini yang insya Allah kita akan bahas. Insya Allah kita mendapatkan suatu pahala minimal adalah pahala sunnah. Minimal adalah pahala sunnah. Kemudian yang
disampaikan di kelanjutan hadisnya. Kita perhatiin di sini ikhwas sekalian. Tadi ini kita sampaikan ada 4 hal yang di saat kita itu habis membaca doa tasyahud, maka perlu untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal ini. Min arba'in kata Nabi Muhammad. Apa itu kita perhatikan di sini? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku minta perlindungan kepadamu min azabi jahannam, dari siksa neraka jahannam. Ini yang mengajarkan siapa? Yang mengajarkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau tidak mungkin masuk ke dalam neraka. Tidak mungkin beliau merasakan suatu siksa sedikit pun dari api neraka. Karena beliau jaminan masuk surga di sini. Beliau jaminan masuk surga. Tapi kok beliau dengan gigih membaca doa ini. Ini yang perlu untuk kita ikuti. Seorang makhluk yang bernama Rasulullah, yang beliau qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, yang mana dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dosa yang ada ataupun yang akan ada di zaman beliau. Kalau seandainya ada, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semua dijamin oleh Allah akan masuk surga, tetap membaca doa ini. Apalagi kita tidak ada jaminan sedikit pun. Rata-rata dari kita, ana ataupun mungkin antum ataupun siapa saja, dimungkinkan sebagiannya nanti masuk neraka untuk menembus kesalahan. Baru kemudian setelah habis kesalahan ataupun dosa-dosa kita, setelah bersih, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Karena kita termasuk al-muwahhidun, termasuk orang-orang ahli tauhid, mempunyai suatu kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sehingga di sini ya ikhwas sekalian, kalau kita bisa mengambil suatu ibrah atau mengambil suatu pelajaran, bahwa ini adalah untuk pengajaran dari Rasulullah terhadap umatnya. Yang orang, yang makhluk, yang bernama Rasulullah Muhammad SAW, yang beliau mendapatkan suatu jaminan masuk surga, beliau membacanya. Apalagi kita. Sehingga PR besar yang perlu kita laksanakan diantaranya adalah mengamalkan doa-doa ini. Allahumma inni a'udzubika min fitnah ataupun min azabi jahannam. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari fitnah neraka jahannam. Karena perbuatan Nabi Muhammad untuk ditiru, bukan sekedar untuk dibaca sejarahnya tanpa kita berusaha untuk mencontoh sunnah-sunnah beliau. Ini ajaran beliau. Sesuatu yang jelas diajarkan oleh beliau, kita ambil. Kita laksanakan sebagaimana yang beliau praktekkan. Yang tidak dilaksanakan oleh beliau, tidak dilaksanakan generasi ulama mazhab 4, tidak dilaksanakan oleh generasi para sahabat ataupun para tabi'in, kita tidak perlu melaksanakannya. Kita tidak perlu melaksanakannya. Ini adalah posisi yang paling aman kita di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal pertama ya ikhwah, min azabi jahannam. Kemudian yang kedua adalah wa min azabil qabri. Ini dua ataupun hal yang kedua. Nabi Muhammad minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Dari azab kubur. Di sini ya ikhwah sekalian. Hadis ini dijadikan dasar oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa azab kubur itu ada. Azab kubur itu ada. Dasarnya adalah tadi ini hadis-hadisnya. Doa yang disampaikan Nabi Muhammad, yang dipanjatkan Rasulullah sebelum beliau salam, setelah beliau membaca tasyahud, itu adalah diantaranya minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Artinya azab kubur ataupun siksa kubur itu ada. Dan ini adalah hadisnya adalah hadis yang sahih. Dan ini adalah akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mengakui bahwa siksa kubur itu memang ada. Dan di antara dalil ya ikhwah sekalian, yang digunakan oleh para ulama yang mengatakan bahwa siksa kubur itu ada adalah suatu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyah. Kepada mereka, ini termasuk kepada orang-orang kafir ataupun yang semisal Fir'aun ataupun yang lain sebagainya, kepada mereka ditampakkan neraka di pagi ataupun di petang-petang hari. Ada sebagian periwayatan ya ikhwah sekalian bahwa saat mereka ini berada di kubur, roh-roh mereka itu setiap hari pagi ataupun petang dibawa ke neraka ataupun dipanggang di api
kemudian dibalikkan lagi. Kemudian hari berikutnya juga sama. Artinya di sini ikhwah sekalian, di sini para ulama termasuk dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, "Hadzal ayah aslun kabirun fi istidlali ahli sunnah ala azabil barzakh fil qubur." Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ini adalah suatu prinsip yang besar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah azabul barzakh, azab yang berada di alam barzakh, yaitu yang ada di alam kubur. Dasarnya tadi itu adalah ayat-ayat tersebut diantaranya. Kenapa kok dikatakan bahwa ayat tersebut sebagai suatu dasar untuk mengatakan bahwa azab kubur itu ada? Karena di kelanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yauma taqumus saatu adkhilu ala fir'auna asaddal azab. Tadi kelanjutan ayatnya, jadi keluarga Fir'aun atau orang kafir ini, setiap harinya pagi atau petang mereka dibawa ke neraka ataupun disiksa di dalam neraka. Kemudian kelanjutan ayat wa yauma taqumus saah, dan nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepada para malaikat adkhilu ala fir'auna asyadal azab. Masukkanlah keluarga Fir'aun yang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Tadi ini dikatakan bahwa nanti pada hari kiamat atau pada hari kiamat. Artinya kalau siksa yang terjadi nanti saat hari kiamat, berarti itu adalah siksa neraka. Sedangkan yang sebelum hari kiamat, setelah manusia mati, berarti itu adalah siksa kubur. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk dikatakan juga oleh Imam Mufassirin, yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah. Penafsirannya tidak jauh beda. Jadi ini ya ikhwah sekalian, di antara dalil yang digunakan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengatakan bahwa siksa kubur itu ada. Termasuk lagi yang terdapat dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah. Di sana terdapat suatu kata-kata. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan fama raaitu Rasulullah SAW ba'du shalla salatan illa ta'awwadza min azabil qabri. Kita perhatikan kata Aisyah radhiyallahu anha saat beliau itu menceritakan tentang salatnya Nabi Muhammad, kata beliau Nabi Muhammad itu beliau tidak pernah salat kecuali di dalamnya beliau membaca atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Artinya setiap Nabi Muhammad beliau salat selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Ini hadisnya terdapat juga dalam Sahih Al-Bukhari. Artinya kalau beliau minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, berarti siksa kubur itu ada. Berarti sebagian orang yang mengatakan berafiliasi agama Islam, kemudian kok tidak mengakui siksa kubur, berarti ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal tersebut. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mengakui siksa kubur itu ada. Termasuk hadis yang sangat masyhur ya ikhwan tentang kisah Nabi Muhammad. Beliau lewat di sebuah kuburan. Kemudian beliau mendengar suara yang ada dalam kubur tersebut. Kemudian Nabi Muhammad berhenti. Beliau mengatakan wa ma huma yu'adzaban. Dua orang tersebut, dua kuburan ini tidaklah disiksa fi kabir karena faktor dosa-dosa besar, tidak, tetapi karena dua hal. Yang pertama adalah karena salah satu di antara mereka sering mengadu domba orang lain, mengadu domba dua golongan untuk bertempur, untuk berantem. Yang lain lagi adalah mereka itu tidak berusaha untuk menutupi ataupun menyembunyikan diri dari saat mereka membuang hajat. Ataupun sebagiannya adalah tidak, sebagian pengertian ataupun syarahnya adalah tidak bersuci secara baik di saat dia itu buang air seninya. Disiksa dalam kuburan. Ini adalah dalil-dalil dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa siksa kubur itu ada. Termasuk dalilnya tadi ini yang disampaikan di dalam hadis ini. Nabi Muhammad minta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari azab kubur. Dari azab kubur. Kemudian yang berikutnya ya ikhwah sekalian. Yang poin berikutnya adalah min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah mahya, ini fitnah kehidupan. Wal mamat, dan juga fitnah kematian. Fitnah di sini artinya adalah godaan ataupun ujian di saat umat manusia dia itu masih hidup,
Dan di saat ujian umat manusia, dia dalam keadaan meninggal. Termasuk bentuk dari fitnah kematian itu adalah di saat dia itu ditanya setelah meninggal, kemudian ditanya oleh malakan, oleh dua malaikat, man rabbuka, seterusnya. Jadi inilah termasuk fitnah kematian. Fitnah kehidupan berarti segala hal nanti yang membuat kita itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah poin yang ketiga. Untuk poin yang keempat yang Nabi Muhammad beliau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan juga dari keburukan fitnah Masiihid Dajjal, dari keburukan Dajjal yang ditakutkan Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada seorang Nabi pun kata Nabi Muhammad SAW kecuali selalu mewanti-wanti umatnya tentang masalah Dajjal. Ini yang kita juga berusaha untuk terus membaca doa ataupun membaca 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Ini di antara ikhtiar kita biar kita nanti ataupun mungkin generasi setelah kita, anak-anak kita, anak cucu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Dari fitnah Dajjal. Kemudian di poin berikutnya, summa yad'u li nafsihi bima badalahu. Kemudian Nabi Muhammad SAW, beliau setelah beliau membaca tadi urutannya, jangan lupa tasyahud. Kemudian setelah saya tasyahud akhir, kemudian membaca doa ini, minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Baru kemudian summa yad'u li nafsihi bima badalahu. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri beliau. Ini adalah sesuai dengan yang ini kalau kita lihat dari riwayat hadis yang lainnya, sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan doa-doa yang diinginkan. Kemudian poin berikutnya, wa kana yad'u bihi fi tasyahudihi. Di poin berikutnya kemudian dibahaskan tentang suatu hadis, wa kana yad'u bihi fi tasyahudihi. Dan Nabi Muhammad beliau yad'u bihi. Beliau berdoa dengan menggunakan doa tersebut yang berisi minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tasyahudnya. Ini dalam riwayat yang lain. Dan riwayat ini ya ikhwah, hadis ini juga hadisnya adalah hadis hasan yang ini. Ini hadisnya adalah hadis hasan, terdapat dalam riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah. Ini hadisnya termasuk hadis yang hasan. Kemudian di poin berikutnya beliau ataupun hadisnya yang beliau nukilkan di sini adalah wa kana yu'allimuhu sahabah kama yu'allimuhum suratan minal Qur'an. Nabi Muhammad beliau yu'allimuhu sahabah. Beliau mengajarkan doa tersebut kepada para sahabat ridwanullahi alaihim kama yu'allimu surat minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajarkan surat ataupun bacaan suatu surat dari Al-Qur'an. Beliau mengajarkan kata per kata di saat beliau mendapatkan suatu diturunkan ayat Al-Qur'an, diajarkan kepada para sahabat. Begitupun di saat beliau ini mengajarkan doa ini, beliau mengajarkan kepada para sahabat semuanya. Ini hadisnya juga hadis yang sahih. Kemudian di bab berikutnya ya ikhwah, ad-du'a qabla salami wa anwa'uhu. Doa sebelum salam dan juga jenis-jenisnya. Kita nanti berusaha menghafalkan di sini ya ikhwah sekalian. Tadi itu yang pertama, doa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang oleh sebagian ulama dikatakan bahwa doa tersebut itu hukumnya adalah wajib dibaca. Tadi itu menurut sebagian ulama. Setelah membaca doa tersebut, kita memilih ataupun membaca doa semua setelah yang dalam poin-poin nanti ini. Silakan nanti dihafalkan. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk umatnya yang mencintai sunnah-sunnah beliau insyaallah min rabbal alamin. Kemudian di poin berikutnya ya ikhwah. Di poin berikutnya di sini wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa dalam salatnya bi ad'iyatin mutanawwi'atin, dengan doa-doa yang bermacam-macam. Nabi Muhammad di dalam salat beliau, kalau ditanya di sini kalau disebutkan dalam salatnya, kok tidak disebutkan tentang masalah doa yang dibaca di dalam tasyahud saja. Ini tentunya doa-doa selain ataupun zikir-zikir selain yang telah biasa kita baca.
Ini kok tidak disebutkan tentang tasyahudnya, tapi disebutkan secara umumnya. Di sini ya ikhwas sekalian, doa-doa nanti ini yang dituliskan di sini ini adalah doa-doa yang biasa dan diperbolehkan untuk kita baca di saat sebelum salam ataupun di saat kita lagi sujud. Karena dua tempat tersebut itu adalah doa-doa ataupun mungkin di saat kita lagi kunut, mungkin kunut lagi Ramadan atau kunut witir, bisa membaca doa-doa ini, sehingga di sini yang dinukilkan oleh beliau itu adalah kata-kata fi sholati, di dalam salat beliau. Kalau dalam salat beliau maka dimungkinkan doa yang dibaca di saat beliau kunut ataupun di saat beliau sujud ataupun di saat beliau sebelum salam, baca doa-doa nanti ini yang insyaallah akan kita bacakan. Tarotan bihadza, kadang-kadang beliau membaca doa dengan suatu doa wa tarotan bihadza, kemudian membaca doa yang lainnya. Wa aqarrab ad'iyatan ukhra, dan beliau juga menetapkan doa-doa yang lainnya. Wa amara musalliya yatakhayyara minha ma syaa, dan Nabi Muhammad beliau memerintahkan di kemarin di sebagian riwayat hadis yang sahih bahwa beliau di saat mengajarkan kepada sebagian sahabat termasuk sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, setelah beliau membaca doa tasyahud, kemudian ayatakhayyara minha masya, memilih doa-doa sesuai dengan yang dia kehendaki. Afdalnya adalah menggunakan doa-doa maksurah, doa-doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik untuk kemaslahatan dunia ataupun untuk kemaslahatan di akhirat. Kemudian wahakahiyah, doa-doa tersebut doa apa? Kita perhatikan di sini, ini adalah doa pertama yang dinukilkan oleh Syekh bin rahimahullah di halaman 160. Di halaman 160 dicetakkan yang anak pakai di sini. Doa yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ini sebagaimana tadi itu yang kita baca di poin sebelumnya. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu min azabil qabri, dari azab kubur. Dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dan juga minta perlindungan kepadamu dari godaan Masihud Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil masiihil mahya wal mamat. Min fitnatil mahya wal mamat. Dan minta perlindungan kepadamu ya Allah dari fitnah ataupun godaan fitnah kehidupan ataupun fitnah kematian. Kemudian beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam, ya Allah aku minta perlindungan kepadamu dari dosa wal maghram, dan juga dari hutang. Kita perhatikan di sini ya ikhwas sekalian. Kita ingin membahas sedikit tentang masalah hutang insyaallah. Ini Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat hadis beliau ini tentang masalah hutang, ini bukan sesuatu yang sepele. Bukan sesuatu yang sepele. Kita ini berusaha untuk tidak mempunyai hutang kepada orang lain kecuali dalam keadaan darurat saja. Jangan biasakan hutang, tetapi berusaha untuk qanaah terlebih dahulu. Berusaha untuk qanaah terlebih dahulu. Terpaksa kalau berhutang misalnya, ada keluarga yang sakit parah. Kita nggak mau nih keluarga, kemudian kita nggak berusaha untuk mencari obat-obatnya. Tidak berusaha untuk berikhtiar mencari obat-obatnya. Karena di antara bentuk tawakal yang terbaik, itu adalah setelah kita itu mengambil sebab-sebabnya ataupun berikhtiar. Ada keluarga sakit. Kebetulan kita nggak ada tabungan. Sakitnya sakit parah, perlu segera ditangan-tangan. Mau nggak mau kita berhutang. Mau nggak mau kita berhutang. Kalau dalam keadaan biasa ya ikhwah, sekedar untuk membeli mungkin motor untuk gaya-gayaan. Motor yang butut masih ada. Masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Dan bisa mengantar kita ke kajian. Bisa mengantar kita ke kantor. Nggak perlu kemudian berhutang untuk membeli motor untuk gaya-gayaan. Kita ini ya ikhwah sekalian terbiasa hidup gaya. Sedangkan sebagian di antara kita tentunya, sebagian di antara kita pengennya hidup gaya, sedangkan pemasukan belum ada. Ini kalau tidak dibarengi dengan ancaman yang berupa pembahasan masalah hutang, ini akan menjadi suatu yang kebiasaan. Kita tempatkan hutang di sini ya ikhwas sekalian sebagai ataupun dalam keadaan yang terpaksa. Nabi Muhammad SAW, beliau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat beliau. Minta perlindungan dari masalah hutang. Sebagian riwayat min tula'id-dain, dari himpitan hutang. Beliau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari himpitan hutang.
Sehingga di saat beliau sering membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari dosa dan juga dari hutang. Sehingga kemudian ada orang begini, ma aktsara ma tasta'idu ya Rasulullah minal maghram. Ya Allah, alangkah banyaknya engkau itu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Kemudian beliau menjawab, inna rajula. Ini perhatikan ya ikhwas sekalian. Ini ancaman, ini bahayanya orang punya hutang begini. Innar rajula, sungguhnya seorang laki-laki. Idza gharim, kalau dia sudah punya hutang, haddasa fakadzab ataupun fakadzib. Kalau orang sudah punya hutang ini, kemudian ditagih oleh orang yang menghutanginya, kemudian dia menjawab fakadzib. Rata-rata ini orangnya akan berdusta. Contohnya bagaimana? Pak, hari ini adalah waktu membayar hutang. Sudah jatuh tempo dan kemarin sudah kita kasih tenggang lagi. Kemudian dia menjawab nih, ini mobil saya kemarin tabrakan, ataupun diambil bank, ataupun anak saya sakit. Padahal enggak. Dia berani berdusta. Mungkin tabrakan, mungkin sakit, mungkin faktor-faktor yang lainnya, mungkin anaknya kecelakaan ataupun yang lain sebagainya. Segala alasan diutarakan. Kalau orang yang bertanggung pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu pintar mencari suatu alasan. Kata Nabi Muhammad, kalau seorang itu telah berhutang, kemudian suatu saat ditagih, maka kemudian dia bicara, maka dia akan berdusta. Dan di saat dia itu wa'ada fa akhlafa. Ini hadis sahih ya ikhwas sekalian. Kalau orang tersebut dia itu telah berjanji, nanti 1 bulan akan dibayar. Dia akan menyalahi janjinya. Inilah bahaya ya ikhwas sekalian, menyalahi janjinya. Katanya sebulan. Ternyata sudah sebulan nggak juga dibayar. Saat di SMS oleh orang yang, saat di WhatsAppin oleh orang yang menghutangi, ternyata yang menghutangi diblok. Ada yang semacam itu. Parahnya Masya Allah. Kadang-kadang kita itu zalimnya Masya Allah terhadap orang yang menghutangi kita. Mestinya di antara rasa terima kasih kita ya ikhwah. Rasa terima kasih kita kepada orang yang menghutangi, itu adalah kita berbaik dengan orang tersebut. Mendoakan yang terbaik kepada orang tersebut, bukan malah ngebloknya. Dan menjadikan orang yang menghutangi kita sebagai seorang pengemis. Setiap saat, tolonglah ini sudah biaya anak saya mau kuliah. Ini enggak ada tabungan yang lain. Kemarin yang Bapak pinjam itu adalah yang sudah cadangan tabungan memang digunakan untuk kuliah anak-anak saya. Untuk biaya pendidikan. Nanti untuk daftar bagaimana ini anak saya nanti. Setiap hari ini sudah dihubung-hubung. Alasan selalu muncul. Artinya orang ini menjadikan orang yang menghutangi sebagai seorang pengemis. Ini bentuk kezaliman ya ikhwas sekalian, bentuk kezaliman yang sangat nyata. Sehingga di sini sebagai seorang muslim yang baik, ini dia berusaha di sini. Berusaha yang pertama adalah menghindari hutang, tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat. Yang pertama itu. Yang kedua adalah jangan perlakukan orang yang menghutangi kita sebagai seorang pengemis. Kita berusaha berbaik sama dia. Kita terus terang saja. Kalau kita tidak ada riwayat ataupun track record kita itu nama kita buruk, insya Allah orang yang menghutangi dia akan memahami. Sehingga di saat misalnya begini, dia tahu nih kita usaha lagi merintis usaha kecil-kecilan. Mungkin jualan bakso, mungkin jualan mie ayam, mungkin jualan some, mungkin jualan kacang ataupun yang lain sebagainya. Dia mengetahui keadaan kita. Dia tahu warung kita lagi sepi. Di saat kita telah menetapkan misalnya 1 bulan ini adalah adalah masa jatuh tempo. Orang ini akan tahu ini bahwa keadaan kita itu masih susah. Kita terus terang saja. Ini maaf ini belum dagangan belum laku juga. Insya Allah dia akan pengertian dan akan memberikan jatah tempo kembali. Sedangkan kalau keadaan kita itu menunjukkan yang lain keadaannya, yang kita tampakkan misalkan di media sosial, kita punya hutang kepada si fulan, tapi kemudian kita memamerkan kita lagi jalan-jalan. Dia punya hutang kepada kita misalnya, tapi dia lagi jalan-jalan, ataupun pamer tentang ada barang-barang baru yang dia update status di WhatsApp-nya. Ini manas-manasi orang yang lagi ngutangin nih. yang ngasih hutang ini dia nggak jalan-jalan, tidak berjalan, tidak tamasya. Tapi yang dihutangi seharusnya dia itu mengalokasikan duitnya yang digunakan untuk jalan-jalan tersebut, digunakan bayar hutang, selesai urusan.
Kalau keadaan kita begitu ya ikhwas sekalian, kita punya hutang kepada si A dan tidak segera bayar. Kita mengatakan anak kita kecelakaan ataupun yang lain. Malah kita mengupdate status, kita lagi jalan-jalan. Ini nggak percaya orang yang mengutang ini. Percaya nggak? Tidak akan percaya. Ini bentuk kezaliman terhadap orang yang mestinya kita bersyukur kepada orang tersebut. Berterima kasih kepada orang tersebut. Inilah haula wala quwwata illa billah. Ini sebagian di antara kita ya ikhwas sekalian. Semoga kita insya Allah tidak termasuk kategori orang-orang tersebut insya Allah. Kita pengertian. Apalagi misalkan begini ya ikhwah. Orang ini yang menghutangi kita. Dia tahu ngaji. Dan dia tahu keadaan kita. Kita belum bisa bayar. Maka bagaimana? Maka nanti kalau dia tahu ngaji, maka akan mengetahui suatu hadis yang mana hadisnya adalah hadis sahih yang berkaitan tentang masalah orang yang ngasih ataupun yungzir, ngasih penundaan pembayaran hutang. Maka setiap hari itu dia mendapatkan pahala sedekah bikulli yaumin misli sadaqah. Hadisnya hadis yang sahih. Jadi orang nih ya ikhwah sekalian rahimakumullah. Orang misalnya dia ngasih hutang kepada kita sebanyak 1 juta. Kemudian kita ini tidak bisa membayar hutang sesuai dengan tempo yang telah ditetapkan sebelumnya ataupun perjanjian sebelumnya 1 bulan harus dibayar. 1 bulan kita nggak bisa bayar, belum bisa melunasinya. Maka bagaimana? Kita minta kelonggaran lagi. Maka bagi orang tersebut di saat dia itu ngasih kelonggaran lagi kepada kita, maka setiap hari dia mendapatkan pahala sedekah sebanyak hutang yang dia berikan. Sedekah 1 juta, rata-rata dari kita sedekah 5.000 beratnya Masya Allah. Ini 1 juta. Pahalanya. Pahala bersedekah 1 juta. Bahkan sebagian riwayat mengatakan an mislaihi sadaqah. 2 kali lipat sedekahnya. Berarti kalau kita punya hutang 1 juta dan kita belum mampu untuk melunasinya dan orangnya ngasih tenggang waktu lagi, maka pahalanya orang tersebut mendapatkan pahala 2 kali lipat dari hutang yang telah dia berikan. Berarti 2 juta pahala sedekah 2 juta. Begitu indahnya agama Islam ya ikhwas sekalian, membuka peluang sebesar-besarnya bagi umatnya untuk mendapatkan pahala besar dengan cara menolong sesama muslim. Ini jadi kita ini kalau seandainya kita mempunyai suatu duit banyak ya ikhwah, tabungan juga sudah banyak. Sampai nolnya berapa puluh itu tabungan. Dia miliarder misalnya, walaupun bukan miliar tapi tabungannya banyak puluhan juta ataupun ratusan juta. Baru dihutangi 100 juta, baru dihutangi oleh orang lain 100.000. Udah ribetnya Masya Allah. Ditagih setiap hari. Ataupun 1 juta. Ini sudah keterlaluan ya ikhwan sekalian. Kita tahu sebagian orang yang meminjam kita, itu karena terpaksa mereka. Karena terpaksa. Sehingga udah, kita ikhlaskan nanti sampai dia kemudian mampu untuk membayar. Kita biasanya begini, kalau keadaan kita itu dalam keadaan apa ya? Keadaan berkecukupan ya ikhwah. Ada orang pinjam ke kita. Silahkan pinjemi. Kemudian saat ditanya, kapan nanti balikannya nih? Kalau duit antum banyak, dan walaupun sampai dipinjam sampai puluhan tahun juga nggak akan dibalikan juga nggak jadi masalah. Misalnya antum bilang aja, pinjam balikan nanti saat antum sudah memungkinkan untuk mengembalikan. Jelas ya insya Allah, saat memungkinkan untuk mengembalikan. Karena kenapa? Ini pahala-pahala ini yang kita dapatkan ya ikhwan. Pahala menolong orang lain, bahkan justru ya ikhwah sekalian, di antara bentuk fadilah kita meminjamin orang lain itu adalah di saat kita itu ngasih pinjaman, seakan-akan di situ itu adalah sebagaimana memerdekakan seorang budak, sebagian riwayat ka'idhi raqabah, sebagai memerdekakan seorang budak. Ini pahala yang sangat-sangat besar. Dibuka peluang sebesar. Jangan pelit. Ini kalau kita menjadi seorang yang berkecukupan, jangan pelit. Bantu orang lain. Kalau terpaksa dia pinjam kepada kita, beri kelonggaran sebesar-besarnya. Apalagi walaupun toh dipinjam sampai 100 kali lipat, antum misalnya tidak ngefek sama sekali, udah beli kelonggaran. Tinggal nanti dituliskan, ini si fulan punya hutang, ini punya hutang, ini punya hutang. Jelas insyaallah ya. Kalau suatu saat dia tidak bisa membayar, maka bagaimana? Itu niscaya kemudian kalau seandainya kita mampu untuk mengibrokkan, membebaskan, niscaya lebih baik. Wa antasaddaqu fa huwa khairul lakum. Kalau kalian bersedekah, menyedekahkan, mengikhlaskannya, maka itu niscaya lebih baik. Painkan untuk ustaz dan fanadirin lima syarah
Kalau dia itu dalam keadaan susah membayar, maka berikan tenggang waktu. Kalau seandainya memang dia benar-benar gak bisa, udah. Maka nanti bisa dibebaskan. Setelah insya Allah ya, ini menyangkut masalah hutang. Ini pembahasan panjang asli menyangkut masalah hutang. Semoga enggak ada. Belum? Nah, semoga nanti untuk sebagian bahasan masalah hutang kita sambung di pertemuan berikutnya. Ini kita lagi agak memanjang-manjangkan sedikit-sedikit masalah pembahasannya. Karena kita sudah di akhir. Ini semoga nanti panitia dimudahkan untuk mencari tempat yang pas insya Allah untuk mendapatkan tempat kajian yang lebih memungkinkan insya Allah untuk menampung jamaah insya Allah. Semoga dimudahkan segala urusan kita ya ikhwas sekalian, dan semoga kita termasuk orang-orang yang tidak bakhil dan orang-orang yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak perlu berhutang kepada orang-orang lain. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, mohon Engkau berikan kecukupan kepada kami, kepadaku, sehingga aku tidak perlu lagi minta bantuan kepada orang-orang lain. Itu di antara doa yang diajarkan Nabi Muhammad terhadap sahabat Ali radhiyallahu anhu, walaupun punya hutang segede gunung, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Kita cukup sekian ya ikhwah dengan doa kafaratul majelis insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti habis salat Isya kita ada kajian tajwid insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.